Halo, selamat pagi sahabat Bali Organik TV. Apa kabar? Sekarang hari Rabu tanggal 20 berapa sayang ya? 25 ya. Si kecil lagi kuliner. Masakan bebek dan juga ayam yang telur. Ini sehat ya, guys. Nah, ini makanan ayam, bebek. Dan bebek. Oh, dan bebek ya sayang ya. Ya, dan ayam yang kecil. Tadi jam berapa bangun sayang? Jam 6 ya? Iya. Udah di belakang telurnya udah diambil belum? Belum. Yuk, ambil ya. Yuk. Ini udah mati. Matikan dulu. Oh iya. Udah matang nih. Tekan di bawah aja. Oh, ada dua, Dek. Ya, sebentar. Ini ada telur dari 2 babun. Ya. Aku dapat telur. Ya, udah tahu. Berapa, Dek? 1. Oh, 1 ya, sebentar. Ini babun ada 2. Setiap hari bertelurnya 2 butir karena mereka berdua dikurung dengan satu pejantan seperti ini. Jadi keduanya bertelur. Kita ambil dulu. Kita nggak tetaskan ya, kita nggak pernah tetaskan lagi karena apa? Karena stok ayam masih banyak. Yang pertama, yang kedua emang telur ini kita butuhkan setiap hari. Jadi kita ya panen aja telurnya. Jadi kita nggak tetaskan. Sayang, udah dapat 1 ya. Woi, senangnya bukan main. Nah, ini semayan yang waktu kita semai tomat cherry, ini tomat cherry yang kita pakai rendaman teh itu sahabat. Ini hasilnya. Nah, nggak main-main kan? Benih lama, lebih setahun, mungkin sudah expired, tapi masih bisa tumbuh. Memang waktu itu kita tanamnya sedikit sahabat, karena sisa sedikit waktu itu tomat cherry-nya, kita tanam sedikit. Kayaknya ini tumbuh semua kayaknya. Sepertinya. Oh, ada yang enggak. Ini ada yang gagal. Kita bersihkan ada yang gagal. Nah, kemudian yang ini paprika. Ini video ketika kita belajar semai paprika. Ada videonya kan? Silahkan dicek lagi. Nah, ini kita sudah berikan matahari, kita sudah ajari matahari 2 jam sampai 3 jam bahkan perharinya. Nah, ini penting sekali agar semaian kita nggak tinggi, kurus dan langsing seperti itu. Halo, Cowboy cilik. Iya. Saya ngapain nyambut rumput ya? Iya. Ya, biar gulmanya dihilangkan agar pertumbuhannya maksimal. Kan sayang juga yang bakal makan. Ini kol sayang, kesukaannya Cowboy cilik kan kol ya. Iya. Goreng pakai tepung. Aduh, gorengan mulu si kecil. Pantasan ada bodinya kayak gini. Boy, bodinya gampal banget. Selamat pagi sahabat Bali Organik TV dimanapun sahabat berada. Pagi ini saya membuat video yang mana alasan saya membuat video ini adalah pertanyaan yang serupa ditanyakan berkali-kali dan saya rasa paling tepat bila kita jawab melalui video seperti itu. Masih mengenai media tanam. Akan tetapi yang paling sering ditanyakan di sini adalah mengenai sekam bakar maupun arang kayu seperti ini. Biasanya banyak yang bertanya, "Pak, saya tidak memiliki sekam bakar. Bisakah saya gantikan dengan kayu serutan seperti ini atau serbuk gergaji, Pak?" Seperti itu. Nah, itu sering sekali pertanyaan. Atau banyak yang bertanya, "Pak, saya nggak punya arang sekam, boleh nggak saya ganti dengan pupuk kohe seperti itu?" Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini sebenarnya menunjukkan bahwa banyak sahabat, termasuk saya pun dulu seperti itu, belum paham mengenai fungsi dari masing-masing apa yang kita masukkan ke dalam media tanam kita seperti itu. Jadi kita hanya taunya semua ini baik untuk media. Akan tetapi kita nggak mengetahui mengenai fungsi sebenarnya dari masing-masing bahan yang kita masukkan ke dalam media tanam seperti itu. Nah, yang ada di depan layar sahabat ini semuanya baik, semuanya bahan organik dan semuanya baik untuk media tanam. Akan tetapi bukan berarti bahwa salah satunya bisa menggantikan yang lain sahabat. Bukan berarti seperti itu sahabat. Memang bisa untuk beberapa bahan, akan tetapi tidak semua bisa saling menggantikan seperti itu sahabat. Nah, mulai dari yang pertama, kenapa saya selalu melibatkan
arang sekam, atau kalau tidak ada arang sekam, saya bisa gunakan arang kayu seperti ini. Nah, fungsi yang pertama, media kita yang kita racik memerlukan peningkatan pH. Karena secara realistis, tanah kita kebanyakan pH-nya sudah menurun, sahabat. Baik itu karena cuaca, atau karena kebiasaan menggunakan pupuk sintetis di masa lalu oleh mungkin yang mendahului kita. Nah, itu menyebabkan tanah yang diwariskan sekarang ini sudah kebanyakan ber-pH rendah seperti itu, sahabat. Nah, fungsi dari arang sekam maupun arang kayu seperti itu adalah untuk meningkatkan pH tanah. Nah, sampai di sana kalau bisa dicatat ya, sahabat ya. Jadi fungsi dari kedua bahan ini yang pertama itu, sahabat. Itu dulu yang paling penting. Nah, kemudian fungsi tambahannya adalah sekam bakar ini mampu membuat kondisi tanah menjadi lebih gembur, sahabat. Secara tekstur ya, sahabat ya. Lebih gembur, lebih poros, dan lebih berongga, sahabat. Begitu pula dengan arang kayu yang bisa kita hancurkan, kita bisa pukul, cacah seperti itu, kita bisa hancurkan, dan nanti juga akan memberikan rongga di media kita. Nah, itu juga sangat baik karena rongga-rongga di dalam media tanam membuat karakter media menjadi poros atau gembur seperti itu. Nah, kemudian dalam perjalanannya ternyata kandungan yang terdapat di dalam arang sekam maupun sekam kayu ternyata juga mengandung unsur mikro setelah diteliti, sahabat, seperti itu. Kalau tidak salah dari makalah yang saya pernah baca, unsur mikro dominannya adalah zat besi dan juga mangan seperti itu, sahabat. Nah, kedua senyawa tersebut sangat dibutuhkan oleh tanaman kita, sahabat, terutama bagi daerah perakaran. Kurang apa lagi coba? Begitu hebatnya kandungan yang terdapat di dalam arang sekam maupun sekam kayu seperti ini. Nah, belum lagi arang sekam maupun sekam kayu seperti ini bisa menyerap racun. Bukan berarti kita meracuni tanaman ya, sahabat ya. Akan tetapi seperti contohnya ketika kita melakukan pemupukan yang berlebihan. Nah, seperti itu. Itu kan menjadi racun tuh kepada tanaman. Nah, itu diserap oleh si sekam bakar maupun arang sekam ini. Begitu pula dengan kelebihan air di musim hujan. Nah, arang sekam maupun sekam bakar ini bisa menetralisir hal tersebut, sahabat. Percaya deh, karena saya sudah membuktikan. Itu bukan hanya sekedar tulisan yang ditulis ngawur seperti itu, akan tetapi memang benar setelah kita buktikan langsung seperti itu, sahabat. Pasti ada pertanyaan lagi, Pak, kalau emang benar-benar nggak ada, Pak, benar-benar nggak ada. Nah, di sini kita perlu kembali belajar untuk bagaimana cara membuat arang seperti ini, sahabat. Jadi, banyak sekali yang bisa dimanfaatkan. Seperti tadi pagi bisa dilihat kami sedang memasak bahan makanan untuk ternak kami, menggunakan tungku dari batu seperti itu, dan di sana juga banyak sekali terdapat arang seperti itu. Ada abu, ada arang. Yang kami manfaatkan adalah arangnya, sahabat. Nah, apakah abu bisa menggantikan arang? Tidak, sahabat. Tidak bisa. Abu ini bisa kita manfaatkan, akan tetapi jangan lebih dari 10% dari keseluruhan media seperti itu. Nah, arang di sini tidak hanya kita bisa dapatkan dari kayu, dari sekam, akan tetapi juga kita bisa dapatkan juga dari ini, dari serutan kayu seperti ini juga bisa kita dapatkan. Kita hanya cukup bakar. Jadi kalau ada sahabat yang mengatakan, saya punya serutan kayu, Pak, bisa nggak menggantikan sekam? Bisa, tapi dibakar dulu. Seperti itu, sahabat. Dibakar dulu, tapi jangan sampai jadi abu, sahabat. Nah, dibakar, ketika sudah menghitam bisa dimatikan. Meskipun belum semuanya hitam, masih ada kayu-kayu seperti ini, itu sudah cukup. Seperti halnya ketika saya mengolah arang sekam, saya membakar sekam, saya tidak pernah membakar sampai semuanya hitam. Sehingga saya perlu lagi nantinya itu untuk membuat sekam fermentasi, itu enggak. Seperti yang saya sampaikan kemarin, saya dari awal mulai berkebun dari tahun 2013 sudah mulai buat arang sekam. Tidak pernah membuat yang namanya sekam fermentasi. Karena apa? Ketika kita mengerti bahwa rasio massa karbon berbanding rasio massa nitrogen di sekam itu tinggi, rasanya kita akan sudah mengerti bahwa kita nggak mungkin memfermentasi sekam seperti itu. Karena apa? Karena kalaupun kita ingin membuat
fermentasi sekam, misalkan dengan alasan kita itu untuk membuat kita steril, sekam kita steril. Nah, sebenarnya dengan membakar, kemudian menyisakan 20-10% sekam utuh seperti ini, tidak sampai terbakar semua, ini sudah steril sahabat, karena sudah dipanasi, sudah diasapi oleh si arang sekamnya ini, seperti itu. Jadi kalau masih ada sekam-sekam yang masih utuh seperti ini, dalam arti belum terbakar, ini pun sudah steril sahabat, seperti itu. Jadi nggak perlu lagi kita diseduh yang saya lihat banyak-banyak. Bagi saya, ketika kita membuat arang sekam, kita sudah langsung mensterilkan sekam yang belum terbakar, seperti itu sahabat. Oke, kemudian kalaupun ternyata masih juga susah, sahabat yang tinggal di perkotaan seperti itu, ya kita maklumi lah ya. Tidak semua gampang mencari bahan organik, apalagi sahabat yang tinggal di perkotaan, di kompleks perumahan yang notabene mungkin sedikit sekali terdapat bahan organik yang tersedia seperti itu. Nah, di sini saya merekomendasikan carilah dedaunan kering, kemudian dibakar, atau sahabat bisa membuatnya menjadi kompos daun sampai warnanya menghitam seperti ini sahabat, coklat cenderung hitam. Nah, ini juga memiliki unsur karbon yang sangat tinggi, juga bisa meningkatkan pH tanah seperti itu. Sehingga seperti yang sudah saya sering katakan di video-video saya sebelumnya, hampir semua video, untuk media semai saya favorit menggunakan kompos daun seperti ini. Rasanya dingin, adem, remah, membuat tekstur tanah menjadi gembur, dan banyak lagi manfaat lainnya. Juga unsur karbon yang tinggi seperti itu sahabat. Nah, bila sahabat kesulitan dalam mendapatkan serutan kayu, kemudian arang sekam, begitu juga dengan sekam kayu, itu pun masih kesulitan. Nah, sahabat bisa banyak-banyak menggunakan kompos daun yang sudah teksturnya seperti ini. Nah, hal ini bisa sedikit tidaknya membuat media tanam kita menjadi ideal, selayaknya kita berikan media arang sekam maupun arang kayu seperti itu sahabat. Kemudian untuk serbuk gergajian seperti ini maupun ini, nah serbuk gergaji maupun dari serutan kayu seperti ini bisa kita gunakan. Biasanya saya menggunakan sistem layering ya. Jadi di bagian paling dasar, paling bawah dari media, misalkan di polybag saya berikan di bagian bawahnya seperti itu. Karena apa? Karena penguraiannya memerlukan waktu yang cukup lama sahabat, untuk bahan dari serutan kayu maupun sisa dari gergajian kayu atau serbuk kayu seperti ini. Meskipun sudah menjadi serbuk, akan tetapi memerlukan waktu yang lebih lama bila kita bandingkan dari kompos dari daun kering seperti ini sahabat. Karena kembali tadi rasio massa C berbanding N yang lebih tinggi seperti itu sahabat. Oke, saya rasa cukup sekian. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan, karena ini adalah materi yang tidak akan bisa habis-habis kita pelajarin. Materi mengenai media tanam ini harus kita pelajarin terus-menerus. Karena apa? Karena akan ada penemuan baru, akan ada banyaklah pokoknya yang akan terus berkembang mengenai media tanam seperti ini. Silahkan ditanyakan di kolom komentar. Dan mohon maaf apabila saya kemarin terlambat sekali membalas pesan. Hari ini akan saya kejar, saya akan balas semua pesan yang masuk. Dan jangan lupa sahabat untuk tetap belajar, kemudian menanamlah hari ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa.